政府は外国人の在留手続きの手数料について、在留資格の変更や1年以上の期間更新は現在の6000円を3万から4万円ほどに、永住許可は現在の1万円を10万円以上に引き上げる方向で検討しているということです。Perusahaan akan berpikir, ini orang kira-kira masih pantas nggak kita perpanjang di perusahaan ini. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang, kita harus bayar 3 juta loh untuk orang yang kinerjanya nggak bagus, seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Bagi teman-teman yang sekarang berada di Jepang maupun di Indonesia, pasti akhir-akhir ini sering melihat berita bahwasannya pemerintah Jepang itu berencana untuk menaikkan harga biaya perpanjangan visa bagi orang yang tinggal di Jepang dalam jangka 1 tahun atau lebih. Nah, sebenarnya untuk kenaikan-kenaikan seperti ini, selain kenaikan harga perpanjangan visa dan kenaikan yang lainnya, itu memang sering terjadi di Jepang. Hanya saja untuk kenaikan kali ini memang bisa dibilang cukup mengganggu orang asing khususnya. Kenapa demikian? Karena kenaikannya itu bisa terjadi 5-10 kali lipat. Cukup mahal dari harga asal ya. Nah, jadi di sini gue ingin menjelaskan kepada teman-teman apa sih alasan pemerintah Jepang itu menaikkan harga perpanjangan visa dan apa sih dampak yang mungkin akan terjadi kalau sekiranya memang harga visa ini fix dinaikkan di tahun besok. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman yang mungkin sekarang berada di Jepang atau berencana untuk datang ke Jepang, silakan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ya, untuk kenaikan harga perpanjangan visa ini juga sudah terjadi di tahun ini. Kenapa demikian? Karena di tahun kemarin ketika gue melakukan pengurusan perpanjangan visa, itu bayarnya cuma 4.000 atau 400.000. Di tahun ini ketika gue melakukan perpanjangan visa, bayarnya udah 6.000 atau 600.000, yaitu naiknya 200.000. Ya, masih bisa dibilang masuk akal lah, tetapi ketika gue mengeluarkan uang 6.000, wah jadi naiknya 2.000 ya, mahal seperti itu. Gue masih kepikiran itu mahal. Tetapi untuk rencana perpanjangan biaya perpanjangan visa di tahun depan itu naiknya 5-10 kali lipat. Yang mana yang dulunya 6.000 jadi 30.000 atau 3 juta. Itu untuk orang yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, seperti itu ya. Dan untuk orang yang tinggal permanen, itu naiknya 10 kali lipat. Dulu orang permanen, itu ketika memperpanjang visa, perpanjangnya itu biayanya 1 mang, 10.000 atau 1 juta. Nah, sekarang, kalau seandainya peraturan ini disahkan, itu naiknya jadi 10 kali lipat atau 10 juta. Cukup mahal, bukan cukup, itu sangat mahal ya teman-teman. 10 juta itu nggak di Jepang, nggak di Indonesia, itu adalah nominal yang besar, seperti itu. Nah, jadi apa sih alasan pemerintah Jepang itu menaikkan biaya perpanjangan visa untuk orang asing? Alasan pertama adalah pemerintah Jepang itu berpatokan pada negara Eropa dan Amerika, yang mana ketika mereka melihat ternyata di Eropa dan Amerika biaya perpanjangan visa itu jauh lebih mahal daripada Jepang, sehingga biaya visa yang mahal itu menginspirasi pemerintah Jepang untuk mengikuti mereka, sehingga biaya perpanjangan di visa Jepang itu juga dimahalkan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya gue nggak ada masalah ya ketika biaya perpanjangan visa itu dinaikkan. Asalkan kalau misalnya mereka berkaca pada Eropa dan Amerika, mereka harus melihat juga pendapatan orang di Amerika dan Eropa itu jauh lebih besar daripada di Jepang ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat biaya pendapatan di Jepang ini kita rata-ratakan, anggaplah bagi orang asing yang magang ataupun tokutegino. Tokutegino lah kita ambil yang tengah-tengah ya, tokutegino ichigo. Biasanya rata-rata income mereka, pendapatan mereka itu di 250 juta sampai 300 juta setahun. Artinya dalam 1 bulan bisa dapat 20 juta sampai 25 juta lah rata-rata ya. Kita rata-ratain aja. Dan itu nggak semuanya. Ada juga yang masih pendapatan sebulan itu ada yang dapat 18 juta, 17 juta ada ya teman-teman ya. Jadi kita rata-ratakan aja, rata-rata orang-orang di Jepang dengan menggunakan visa tokutegino itu dapatnya 21 jutaan lah lebih kurang seperti itu ya, atau 23. Nah, itu kan kalau di Jepang. Kalau di Amerika kita bisa lihat lagi tukang cuci piring aja di situ 1 bulannya 50 juta. Seperti itu kan, belum lagi dengan pekerjaan profesional yang bisa ratusan juta 1 bulannya. Nah, ketika kita bandingkan pendapatan di Amerika dan Jepang yang sangat jomplang sekali, sangat tidak balance sekali. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah Jepang itu ingin meniru Amerika untuk biaya perpanjangan visa, gue sarankan pemerintah Jepang itu juga meniru pendapatannya. Pendapatannya harus disamakan dengan pendapatan yang ada di Eropa dan Amerika juga, seperti itu, supaya biaya perpanjangan visa dan pendapatan itu balance, seperti itu ya. Yang kedua, yaitu adalah alasannya ketika
biaya perpanjangan visa ini dinaikkan, itu diharapkan nanti pelayanan di imigrasi juga akan ditingkatkan. Misalnya dalam proses perpanjangan visa biasanya akan makan waktu paling cepat itu 2 minggu ya, cuma jarang. Biasanya gue paling cepat itu dapat 3 minggu. Cuma belakangan sih dapat 2 minggu sudah selesai. Paling cepat 2 minggu, paling lama itu biasanya 2 bulan. Seperti itu ya, tergantung kesibukan imigrasi. Nah, jadi dengan dinaikkannya harga perpanjangan visa ini diharapkan kinerja imigrasi jauh lebih meningkat sehingga proses pemeriksaan visa, perpanjangan visa itu bisa jadi jauh lebih cepat seperti itu ya. Mudah-mudahan seminggu seperti itu ya. Karena bayarnya mahal 5 kali lipat. Nah, selanjutnya yaitu adalah perpanjangan visa yang dinaikkan itu juga digunakan untuk melakukan penanggulangan terhadap orang asing yang ilegal di Jepang. Jadi gini, misalnya ada orang asing yang tidak bayar pajak di Jepang, tidak memiliki kependudukan resmi, melanggar aturan, melanggar hukum seperti itu kan, mereka kan ilegal seperti itu. Jadi uang penanganan mereka itu diambilkan dari orang-orang yang legal ini, yang bekerja baik, bekerjanya bayar pajak, tidak melakukan kejahatan, punya izin visa yang legal seperti itu ya. Kita yang bekerja baik ini membayarkan sejumlah uang untuk menanggulangi orang ini seperti itu. Nah, jadi di sini gue ingin tanya pendapat teman-teman, bagaimana menurut teman-teman tentang hal ini khususnya ya. Nah, kenapa gue pribadi merasa agak kurang setuju seperti itu. Mereka nggak bayar pajak loh. Selama tinggal di Jepang, anggaplah mereka tinggal 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun di Jepang, mereka nggak bayar pajak seperti itu. Uang yang mereka terima itu bersih, bulat seperti itu. Mereka kirimkan ke negara mereka dengan jumlah yang besar. Sementara orang yang di sini, yang bayar pajak, patuh pada aturan seperti itu ya, punya izin tinggal lengkap, mereka bayar pajak lah seperti itu, dan uang mereka yang mereka bayarkan untuk perpanjangan visa ini diurus ke sini seperti itu. Nah, bagi gue pribadi, kalau mungkin sekiranya uang ini digunakan untuk mengurus orang-orang yang satu asal dari negara kita, anggaplah sesama orang Indonesia, gue masih bisa memaafkan seperti itu ya. Oh iyalah, karena dia masih satu negara dengan kita, nggak masalah lah kita bantu sedikit seperti itu, nggak masalah. Tetapi uang ini juga digunakan untuk orang-orang yang bahkan bukan orang dari satu negara gue, bukan satu negara dari kita, bahkan orang nggak kita kenal. Misalnya, ada orang Cina ilegal, orang Vietnam ilegal, orang Myanmar ilegal, orang Kamboja ilegal. Uang yang kita bayarkan itu digunakan untuk memproses mereka seperti itu, kan nggak berterima sekali seperti itu loh. Kita bahkan nggak kenal lah sama dia, bahkan kita beda negara sama dia, dan uang kita digunakan untuk mereka yang ilegal, yang nggak berpajak ini loh, seperti itu. Ini sungguh aturan yang bisa dibilang tidak masuk akal sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini apa sih dampak yang mungkin terjadi ketika pemerintah Jepang itu memang melaksanakan rencana kenaikan harga visa ini? Yang pertama yaitu adalah pastinya teman-teman yang mandiri bermegang visa Tokutegino, Gijinkoku, permanen, dan lain-lain akan harus mengeluarkan uang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ketika teman-teman itu hanya sendiri, mungkin tidak akan terlalu berdampak. Anggaplah sendiri bayar 3 juta, oke. Bayangkan kalau sekiranya teman-teman itu bawa keluarga, punya keluarga di Jepang. Keluarga, ada diri teman-teman, istri, anak 3, total 5 orang dalam satu kepala keluarga. Ketika teman-teman itu memperpanjang visa, yang dulunya satu orang satu kepala itu cuma 6.000, kalau dikali 5 itu 3 juta. Sekarang teman-teman kalau misalnya memperpanjang semua orang, seluruh anggota keluarga 5 orang ini, itu bayarnya 15 juta sekali perpanjang seperti itu loh. Itu dana yang dikeluarkan itu sekali besar seperti itu tentunya menjadi masalah, problem seperti itu ya. Dan tentunya ini juga harus teman-teman pikirkan, apalagi bagi teman-teman yang sekarang punya visa yang bisa mengundang keluarga, harus dipikirkan apakah masih worth it untuk mengundang keluarga banyak-banyak ke Jepang seperti itu. Karena gue sendiri sudah pernah ngebahas ya tentang berapa sih biaya keluarga yang harus dikeluarkan 1 bulan ketika teman-teman tinggal di Jepang. Gue rasa biayanya akan jauh lebih besar ya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa cek videonya di sini ya. Gue udah pernah bahas. Gue sarankan teman-teman ketika mungkin berencana untuk mengundang keluarga ke Jepang, anggaplah istri seperti itu ya, atau kalau misalnya punya anak satu, mengundang istri dan anak, silahkan pikirkan dulu apakah keuangan teman-teman cukup stabil untuk mengundang keluarga datang ke Jepang atau tinggal bareng keluarga bersama di Jepang seperti itu ya. Untuk kalkulasinya gue udah bikin ya di video sebelumnya, silahkan aja cek. Kira-kira sekitar segini loh, seperti itu loh, untuk ukuran rumah segini, untuk pengeluaran segini, untuk biaya kehidupan segini, seperti itu ya. Ini perhitungan
berdasarkan diri gue sendiri. Seperti itu, silahkan teman-teman cek. Nah, itu adalah dampak yang mungkin akan dirasakan bagi orang-orang yang mandiri di Jepang secara perorangan, seperti itu ya. Nah, dampak selanjutnya yaitu terjadi pada perusahaan yang mempekerjakan orang asing. Nah, khusus bagi pemegang visa Tokutegi no Ichigo atau magang, tentunya ini tidak akan terlalu menjadi beban pikiran. Kenapa? Untuk perpanjangan visa itu diurus oleh perusahaan yang bayarin. Seperti itu ya. Nah, tetapi walaupun begitu, ketika perusahaan yang membayarkan visa teman-teman bukannya tidak perlu khawatir, teman-teman juga patut untuk khawatir. Kenapa demikian? Ketika anggaplah misalnya di satu perusahaan pengolahan makanan, itu ada 100 orang. Nah, 100 orang dikali 3 juta itu udah 300 juta. Perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membayar perpanjangan visa. Iya kan? Mahal. Nah, jadi ketika perusahaan merasa beban untuk mengeluarkan visa ini sangat besar, perusahaan mulai mikir, mereka akan kemungkinan ini menurut gue aja, kemungkinan perusahaan itu akan melakukan seleksi pegawai. Kenapa demikian? Mereka akan melihat orang-orang yang mana kinerjanya bagus, mana orang yang kinerjanya buruk. Ketika orang yang kinerjanya bagus, tentunya perusahaan tidak akan merasa rugi untuk mengeluarkan biaya perpanjangan visa 3 juta per tahun. Tetapi ketika orang yang kinerjanya buruk, tidak ada peningkatan, bahasa Jepangnya kurang, perusahaan akan berpikir, ini orang kira-kira masih pantas nggak kita perpanjang di perusahaan ini. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang, kita harus bayar 3 juta loh untuk orang yang kinerjanya nggak bagus, seperti itu. Tentunya perusahaan akan memiliki pemikiran seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang bekerja dengan magang atau Tokutegi no Ichigo, teman-teman juga harus hati-hati. Teman-teman harus meningkatkan kinerja teman-teman, karena perusahaan pasti akan menilai teman-teman, pasti akan berpikir, kalau dulu kita memperpanjang dia cuma bayar 600.000, sekarang kita memperpanjang dia bayarnya 3 juta loh, 5 kali lipat, seperti itu. Wajar perusahaan akan berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga kemungkinan, ini menurut gue aja ya, kemungkinan tawaran gaji yang akan ditawarkan perusahaan Jepang kepada karyawan mereka, kemungkinan ya, akan sedikit turun seperti itu. Kenapa? Perusahaan itu akan berpikir setiap tahun harus bayar 3 juta. Kira-kira berapa gaji yang harus kita bayarkan kepada karyawan kita, orang asing ini? Apakah masih pantas dibayarkan gaji seperti standar yang dulu seperti itu? Atau standarnya harus kita turunkan? Biasanya ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan kecil ya. Kalau perusahaan besar mereka nggak terlalu mikir, nggak terlalu ngaruh seperti itu. Karena pendapatan mereka besar seperti itu ya. Nah tentunya kemungkinan tawaran gaji itu juga akan sedikit menurun, kemungkinan ini menurut gue ya. Nah jadi itu dampak yang mungkin saja terjadi ketika pemerintah Jepang itu memutuskan untuk menaikkan harga perpanjangan visa. Dampaknya itu panjang ya teman-teman. Nah jadi itu ya alasan dan dampak yang mungkin saja terjadi kalau sekiranya pemerintah Jepang itu berencana menaikkan harga visa, perpanjangan visa. Nah selain itu, sebenarnya pemerintah Jepang itu juga menaikkan beberapa biaya ya yang lain selain biaya perpanjangan visa, yaitu seperti rencana pemerintah Jepang untuk menaikkan biaya bagi pemegang visa turis. Kan visa turis mereka yang ingin pelancong, ingin datang ke Jepang itu kan juga harus bayar visa untuk datang ke Jepang, harus mengapply visa. Nah, kemungkinan juga di situ biayanya juga akan naik seperti itu ya. Karena sebenarnya di Jepang ini bagi pelancong kan juga ada biaya tambahan ya ketika pulang dari Jepang, ada yang namanya sayonara tax seperti itu atau pajak kepulangan. Jadi ketika teman-teman habis berkunjung, habis bersenang-senang di Jepang, seperti itu, ketika pulang teman-teman ditagih 100.000 ya untuk biaya kepulangan seperti itu. Ada pajak sayonara tax namanya ya teman-teman ya. Selain itu juga pemerintah Jepang juga sudah menaikkan harga untuk syarat visa bisnis. Ini menurut gue sangat tidak masuk akal sekali seperti itu. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya ya, dan ini sangat mengecewakan sekali. Kenapa gue bilang mengecewakan? Dulu untuk membuat visa bisnis di Jepang itu, ketika kita ingin bikin bisnis ya di Jepang, ingin membangun usaha atau apapun itu yang bersifat bisnis, kita cukup bayar 500 juta. Ya, walaupun itu nilai yang besar, tetapi itu masih terjangkau bagi orang-orang yang sudah tinggal lama di Jepang. Rasanya masih bisa lah dicari uang 500 juta seperti itu ya. Atau bagi pengusaha yang dari luar Jepang pun, 500 juta itu masih bisa kita gunakan, kita keluarkan untuk bikin usaha di Jepang. Tetapi di tahun ini, di bulan Oktober kemarin, pemerintah Jepang meresmikan untuk menaikkan harga visa bisnis jadi 6 kali lipat. Ya, sekarang untuk membuat bisnis di Jepang itu syarat biayanya itu adalah sekitar uang awalnya ya, yaitu sekitar 3M ya. Karena 500 juta kali 6 kan 3M ya. Nah, jadi 3M. Nah, tentunya ini juga akan membuat
orang asing yang ingin berbisnis di Jepang itu berdampak ya teman-teman. Gue dulu berencana untuk bikin bisnis di Jepang. Tetapi setelah mendengar aturan tersebut, gue jadi mau ngumpulin uang 3M dari mana seperti itu. Dari mana uangnya? Kan mikir juga seperti itu loh. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana sih? Sedangkan orang Jepang aja kalau disuruh ngumpulin uang 3M itu juga susah seperti itu kan. Dan orang Jepang sendiri juga mengatakan ini sangat tidak masuk akal sekali peraturannya seperti itu. Dan lagi-lagi peraturan ini terinspirasi dari pemerintah Jepang yang melihat negara-negara lain. Bahwasanya negara-negara lain ketika orang asing ingin bikin bisnis di negara mereka biayanya cukup mahal seperti itu, sehingga pemerintah Jepang berkaca pada negara lain sehingga mereka juga menerapkan aturan yang sama seperti itu. Padahal ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan seperti itu ya, dan nggak hanya biaya visa aja, biaya harga barang, pajak dan lain-lain itu juga naik ya teman-teman. Sehingga teman-teman, gue sarankan ketika ingin datang ke Jepang, pikirkan lagi apa tujuan teman-teman. Selanjutnya apa langkahnya? Apakah mau tetap stay di Jepang? Kalau mau stay di Jepang, keadaannya seperti ini loh. Apakah apa yang perlu dipersiapkan seperti itu? Jenis pekerjaan apa yang harus teman-teman pilih seperti itu? Atau kalau misalnya ingin bekerja aja ke Jepang, cari modal seperti itu, putuskan pekerjaan yang cocok sama teman-teman sehingga teman-teman itu bisa bekerja dengan baik dan mengumpulkan uang. Lalu ketika pulang ke negara asal bisa bikin usaha sendiri seperti itu ya. Jadi harus dipikirkan dari awal ya sebaiknya seperti itu. Karena gue ngerasa aturan di Jepang ini bisa dibilang cukup ribet gitu untuk akhir-akhir ini ya seperti itu, khususnya untuk orang asing seperti itu. Jadi gimana ya, agak kurang asik ya seperti itu gue ngerasanya. Apalagi bagi orang-orang yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama, harus menyesuaikan dengan aturan-aturan, khususnya aturan-aturan tentang orang asing seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman mengenai biaya rencana pemerintah Jepang untuk menaikkan biaya perpanjangan visa bagi orang asing khususnya seperti itu ya. Ya, tahan sekali, tetapi gue harapkan ketika kita datang ke Jepang, kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pekerjaan yang bagus, dan gaji yang bisa menopang kehidupan kita dan keluarga kita di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.